Pada suatu saat, terdapat ibu dan anak yang tinggal di suatu desa. Ibunya bernama Raisa dan anaknya bernama Yulia. Di desa tersebut sangat tidak aman. Banyak sekali terjadi perpecahan yang berakhir dengan perperangan. Datanglah suatu saat di mana keadaan memaksa ibunya untuk turun tangan. Kamu di sini saja, Nak. Jangan menyusul ibu. Ibu akan kembali. Kamu tenang saja ya. Tunggu ibu di rumah. Ucap ibunya saat ingin pergi. Anaknya menjawab dengan sedikit kecewa. Ibu janji ya, ibu harus pulang dalam keadaan tidak sakit sedikit pun. Iya, ibu janji. Tibalah saat dimana ia harus kehilangan ibunya. Ya, ibu sudah tidak sakit lagi. Sudah aman ya di sana. Ucap kecewa anak itu. Ia mempunyai teman yang sangat dekat, bernama Aurin. Hai, kamu kenapa menurun? Sudah, jangan murung begitu. Aku tahu rasanya karena aku juga kehilangan keluarga saat perang tersebut terjadi. Mari kita berteman baik. Namaku Aurin. Aku Yulia. Sekarang kita berteman ya. Iya. Bertahun-tahun kemudian, ia dan Aurin bertekad untuk berpetualang dari desa satu ke desa lainnya. Disinilah kisahnya dimulai. Ia harus mengulangi kejadian di masa kelamnya yang kedua kali. Raisa berjuang melawan penjahat tersebut. Namun, tetaplah berjuang, Nak. Jadilah anak yang hebat. Mungkin perjuangan ibumu hanya sampai di sini. Mama, jangan tinggalkan aku. beberapa tahun kemudian, Julia mendapatkan seorang teman baik yang menemaninya dimanapun dan kapanpun. Ia bernama Aurin, seorang pemudi yang baik hati dan periang. Pada suatu hari, mereka berdua bertekad untuk berpetualang ke desa-desa lainnya, agar menjadi pendekar yang kuat dan tangguh. Kita cari bahan makan yuk, soalnya bahan makan kita mulai menipis. Kalau gitu terus, kita nggak bisa hidup deh. Ya, ayo bagaimana kita cari makanan juga? Ayo. Akhirnya, mereka pun mencari bahan makanan di hutan. Tetapi, ketika mereka hendak pulang, mereka tersesat hingga datanglah seorang pemudi yang tidak dikenal. Di mana ini? Susah banget. Kita di mana ini? Apa ya? Halo, kalian tersesat ya? Iya, kami tersesat. Nama kamu siapa? Aku Aulia. Kalau aku Aurin, aku pemudi yang tersesat di hutan. Dan ini kawan aku. Yulia, salam kenal. Kami tersesat di hutan. Tadi kami mau mencari makan. Lalu kami tidak tahu arah pulang. Boleh tolong tuntunin kami sampai arah keluar? Oke, ayo. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya mereka dapat keluar dari hutan tersebut dengan bantuan dari pemudi yang bernama Aulia. Mereka akhirnya selamat sampai ke desa dengan membawa makanan yang cukup banyak. Mereka pun memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan yang kecil dengan sisa-sisa uang mereka. Keesokan harinya, Lah, kamu bukan yang pemudi yang kemarin? Ada perlu apa datang ke sini? Oh iya, kamu bisa berkenan kan? Kalau bisa, ajarin aku dong. Oh iya, ada apa nih? Oh, kamu pemudi yang kemarin ya? Iya, Kamu ngapain datang ke sini? aku ingin belajar berpedang. Hah, berpedang? Bukannya kamu pandai berpedang. Oh iya, aku lupa. Soalnya aku masih setengah sadar. Jadi kalian bisa ajarin aku berpedang nggak? Boleh, tapi kami besok mau ke desa sebelah. Kamu mau ikut nggak sekalian belajar berpedang? Ah, mau. Oke, besok aku bawa perlengkapan. keesokan harinya, Yulia dan Aurin bersiap-siap untuk pergi ke desa sebelah dan menjemput Aulia.
Mereka pun pergi ke desa sebelah. Sebulan kemudian, dalam sebulan itu mereka berlatih dengan giat hingga tiba suatu saat pada siang hari. Apakah kamu melihat Aulia? Sepertinya aku tidak melihatnya. Emang ada apa? Tolong! Itu seperti suara jeritan dia. Ayo kita cari sumber suaranya. Aulia! Lihat itu temanmu datang untuk menyelamatkanmu. Namaku Bilqis. Aku ditugaskan untuk menculik Aulia. Jadi, aku akan membawa temanmu ini. Tolong dimaklumi. Jika kalian ingin teman kalian kembali, datanglah ke kastil kami dan lawanlah pimpinan kami. Tunggu dulu. Kalian mau kabur ya? Serap dulu, Bang. Sudah, janganlah demi bocah-bocah ini. Kita tidak punya banyak waktu. Aulia, enak saja Aulia dibawa kabur begitu saja. Sepertinya kita harus melawan pemimpin mereka. Tetapi bukankah gila kita melawan pemimpin mereka? Pemimpin mereka sepertinya lebih kuat dari kita. Jadi kita harus gimana lagi? Cukup Aurin, kita memang harus merebut Aulia kembali. Tapi pertama-tama kita harus pulang dulu ke rumah. Dan setelah itu kita harus berlatih lebih giat supaya dapat mengalahkan mereka. Tetapi mau sampai kapan kita berlatih terus? Dari kemarin kita berlatih terus. Apakah tidak capek? Jika kita ingin menggapai sesuatu, terkadang kita juga harus berlatih dengan keras. Aurin, tidak mungkin dalam sebulan itu kita langsung menjadi kuat. Aku juga ingin kuat. Dan jika aku kuat, Aulia juga tidak akan diculik dan itu juga tidak akan meninggal. Aurin serentak terdiam saat mendengar omongan Yulia. Akhirnya mereka pulang ke rumah sewanya yang disewakan oleh Aulia dengan keadaan marah, kesal, sedih bercampur aduk. Keesokan harinya, Siapa ya? Loh, bukannya kamu penjahat yang kemarin? Ngapain kamu kesini? Tenang, aku di sini bukan untuk mencari masalah. Terus? Aku Siapa Rin? Kamu bukannya teman penculik Aulia? Ngapain kak? Diam dulu Yulia, kita nggak usah ribut di pagi hari. Baiklah, jika kalian semua sudah tenang, pertama, perkenalkan namaku Meisha. Aku di sini untuk menawarkan diriku untuk menjadi pelatih kalian. Karena aku melihat ada potensi besar dalam diri kalian. Sebenarnya kalian tangguh dan bisa mengalahkan pemimpin kami. Hah? Mengalahkan pemimpin kalian? Kenapa harus kita mengalahkannya? Ya, karena dia itu merupakan bencana besar. Jika dibiarkan terus-menerus hidup, itu pilihannya sangat buruk. Sikapnya tuh aku berkhianat darinya. Aku ini hanya dijadikan tameng semata-mata hanya untuk mencapai suatu tujuan olehnya. Kamu percaya dengan dia? Sebenarnya aku kurang yakin. Tapi apa salahnya kita mencoba? Siapa tahu kita akan menjadi lebih kuat. Boleh juga tuh. Jadi bagaimana? Apakah kalian ingin menerima tawaranku? Ini merupakan tawaran yang bagus, tapi juga bisa menjebak. Pikirkanlah baik-baik. Baiklah, kami mau. Baiklah, kita akan mulai latihan pada pukul 11 hari ini. Akan kujelaskan sedikit tentang pimpinan kami. Kenapa aku menyebutnya bencana yang besar? Karena dia ingin berevolusi menjadi seorang iblis. Apakah manusia biasa bisa melakukan hal itu? Dia bukanlah manusia biasa. Untuk berevolusi menjadi seorang iblis, dia perlu mengumpulkan 1000 ingatan manusia. Maka dari itu, dia menculik teman kalian. Mereka yang sudah diculik dan hilang ingatannya akan dijadikan tameng kerajaan. Sungguh mengerikan. Maka dari itu kita harus cepat bertindak sebelum dia menjadi semakin kuat. Ya, benar. Maka dari itulah aku melatih kalian. sedangkan keadaan Aulia masih dikurung dan dibius hingga ia pingsan di waktu yang cukup lama. Mau kita katakan dia maafkan aku Fajar, tapi aku lupa apa kita dari pemimpin. Ini bagaimana si Andin? Gak benar sekalipun bekerja dengan becus. Kalau nggak salah dengar kata Nasi, kita disuruh ambil ingatannya. Ya udah, bangun saja ambil ingatannya. Jangan ditete. Bos, iya. Beberapa saat kemudian, Ternyata susah juga mengambil ingatannya. Kemungkinan ingatannya akan kembali sendiri tanpa harus memasukkan bola ingatannya kembali.
Jadi kita harus gimana? Untuk beberapa bulan ke depannya mungkin akan baik-baik saja. Hei, aku mendengar kecakapan kalian ya. Tidak apa-apa. Lagi pula jika ada sesuatu yang salah kalian. Baiklah, ayo kita cepat melaporkan kepada pemimpin. Ia akan marah kalau kita tidak cepat melapor. Kau saja yang melapor, aku sudah malas. Lagian sihirku hampir habis. Banyaknya sekali alasanmu, tapi baiklah karena aku orang yang baik. Mampu dengan. Beberapa bulan kemudian, setelah mereka berlatih secara keras bersama Misha. Apakah kalian siap untuk melawan Raisa? Hah? Raisa? Maksudku pimpinan kami. Nama pimpinan kami itu adalah Raisa. Seperti nama ibu. Apa ada masalah? Tidak ada. Baiklah, kami sudah siap. Akan memberikan kalian peta untuk menuju kastil tersebut. Tentunya aku tidak akan menuntut kalian untuk mencapai kastil tersebut, bukan? Loh, kalau kita tersesat bagaimana? Kalian tidak akan tersesat. Kalaupun kalian tersesat, berarti kalian yang buta arah. Baiklah. Terus bagaimana caramu kembali ke kastil? Teleportasi lah. Iya juga ya. Baiklah, jangan banyak omong lagi. Good luck. Oke. Mereka pun berjalan ke kastil dengan banyak sekali rintangan. Untuk mencapai kastil tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Rencana mereka adalah berpencar. Aurin mengambil kembali Aulia, dan Yulia mengalihkan perhatian pimpinan agar pimpinan tidak memberikan perintah kepada Bilqis untuk membunuh Aulia ataupun Aurin. Namun semuanya tidak berjalan baik. Aurin terluka parah karena hampir dibunuh oleh Bilqis. Aulia juga masih belum mendapatkan ingatannya kembali. Dalam keadaan mendesak tersebut, Yulia juga masih bertarung dengan Raisa. Ingatlah, aku Aurin temanmu dan juga ada Yulia temanmu. Kita selalu bersama. Siapakah sebenarnya aku tidak pernah berteman denganmu? Aulia, sadarlah, kamu itu telah dibohongi oleh pemimpinmu. Dia mengambil semua ingatanmu, dia mengambil untuk kepentingan pribadinya. Tolong aku, kamu jangan egois. Jika tidak segera, dia akan menjadi iblis. Kita semua tidak akan sanggup untuk melawannya. Sementara itu, keadaan Yulia. Wahai anak muda, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kenapa tidak? Aku di sini untuk mengalahkanmu, pemimpin. Baru kali ini aku bertemu orang senaif kau. Kalau begitu, ingatlah dan simpanlah di kepalamu saat aku mengalahkanmu. Menarik sekali. Sampai 100 tahun pun kau tidak akan bisa mengalahkanku. Justru kau yang sangat naif. Berani sekali. Kenapa tidak? Beberapa saat kemudian di tempat Aulia dan Aurin, Bagaimana kau bisa menang melawanku? Sedangkan lawan orang saja, kau sudah terluka parah. Aku menyerah saja. Aku bisa kembali lagi pula sihirku sudah saya penuh. Kau selalu saja begitu. Aku juga begitu sih. Jika ini bukanlah apa-apa. Datang juga kau bisa. Aku kira kau kabur karena aku takut. Sudah cukup sampai di situ, Aurin. Biar aku yang akan melanjutkanmu. Cobalah untuk memulihkan ingatan Aulia. Gitu ya, Mesya? Aku tahu kau tidak akan bisa membunuhku tanpa perintah dari Raisa. Halo? Kenapa tidak terhubung? Percuma, sudah kuhilangkan semua sinyal di kawasan kastil ini. Cantik juga kau. Sudahlah, jangan banyak bertele-tele. Aku tidak mau kau menghalangi jalan ketiga anak ini. sementara itu di tempat Yulia dan Raisa bertarung. Kemarilah anak muda, aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana mungkin aku bisa percaya? Sekali saja. Mudah sekali kau dibohongi. Sudah mendekat ini sebelumnya. Singkat cerita, Yulia berhasil mengalahkan Raisa, namun ia belum meninggal dan Apa kau sebenarnya? Apa tujuanmu? Ibu? Kenapa ibu melakukan semua ini? Ibu ingin kau menjadi anak yang kuat. Sekarang kau telah tumbuh menjadi anak yang tangguh dan hebat. Yulia, jangan dekat-dekat. Dia itu penjahat. Yulia, apa kau baik-baik saja? Aurin, dia
kabar anakku? Maaf jika ibu melakukan ini. Ibu melakukannya agar kamu menjadi anak yang kuat, mandiri, serta tangguh. Ibu minta maaf atas semua kesalahan ibu. Selamat berjuang, Yulia.